nakilala ko si JC, unti-unti na ulit ako nangarap para sa aming dalawa. Film kali ini sangat menarik sekali. Selain bercocok tanam, di sini terdapat nilai kekeluargaannya juga. Sebelum masuk ke review filmnya, jangan lupa like terlebih dulu dan subscribe juga agar tidak ketinggalan film terbaru lainnya. Film akan berfokus pada lelaki bernama JC yang baru saja pulang setelah bertahun-tahun merantau. Dia pulang membawa seorang pacar bernama Marites. Di rumah ibu tinggal dengan pacar saudaranya bernama Josie dan juga Queenie, anak angkat sang ibu yang tidak bisa berbicara. Mereka disambut dengan makan besar hasil pasakan ibu dan tidak berselang lama saudara satu-satunya bernama Pau datang setelah semalaman bekerja. Sebagai saudara laki-laki keduanya terbilang sangat akrab. Pau bekerja di sebuah klub malam sedangkan ibu berjualan nasi di pasar dibantu oleh Queenie. Josie menceritakan kisah Queenie pada Marites yang dimana dia ditemukan di pinggir jalan dalam keadaan terluka setelah diserang oleh preman. Pernah tinggal di dinas sosial, akan tetapi dia kabur. Kemudian ibu pun memutuskan untuk mengadopsinya. Josie ini juga sebenarnya belum menikah dengan Pau, jadi kedua saudara itu masih dalam tahap pacaran. Mereka hidup serba bercukupan, namun saling mengerti dan saling melengkapi serta saling mendukung. Sebagai saudara, Pau mengajak JC untuk ikut ke tempat kerjanya sampai dia mendapat pekerjaan baru. Di setiap malam dua saudara ini selalu bareng bercocok tanam, bro. Sementara itu Queenie menjadi primadona di pasar. Tidak sedikit lelaki yang menaruh perhatian kepadanya. Meski bukan keluarga kandung, Pau dan JC sudah menganggapnya seperti adik kandung sendiri. Di malam itu JC mendapat izin dari Marites untuk ikut ke tempat kerja Pau. Keberadaan JC langsung menarik perhatian wanita bernama Liza. Tapi di waktu itu JC hanya bersikap biasa saja. Nah, di lokasi JC dikenalkan kepada Madam Chester yang tidak lain bos dari Pau. Bekerja di tempat ini memang harus siap lahir dan batin, bro. Makanya ketika JC ditawari bekerja, dia masih pikir-pikir dulu. Pag gipit na gipit ka na, malalaman mo rin. Hindi ko pa po alam eh. Pwede pa magsimula dito ng table-table lang. Yung wala mo ng pisikal. JC duduk ditemani seorang lelaki. Nah, dia ini salah satu pelanggan klub dan menyangka JC ini sedang kerja. Sehingga JC ditawari untuk menemaninya. JC menolak dengan rendah hati serta sopan, kemudian keluar menenangkan diri di warung. Saat itu Liza menghampiri, sedikit berbincang, lalu kemudian mengajaknya bercocok tanam. Bago ka? Makalalaki ka. Setelah selesai, JC menunggu Pau sampai subuh. Keduanya menyempatkan diri makan mewah terlebih dulu. Sementara itu Queenie bermimpi buruk. Ibu yang selalu di sampingnya langsung menenangkan Queenie dengan penuh kasih sayang. Hari berikutnya, ibu yang berulang tahun mendapat hadiah. Mereka pergi bersama untuk berdoa agar bisa hidup lebih baik dari ini. Ibu juga membuka tempat warteg baru yang lebih besar lagi. Nah, pada akhirnya JC bekerja dengan Pau. Di situ dia berbincang dengan Liza. Keduanya memutuskan untuk berteman saja tapi bisa bercocok tanam. Jadinya kayak TTM gitu ya. Walang feeling. Pero, alam mo namang libog lang kaya ko ibigay. Okay lang yun. Keesokannya JC berkelahi dengan preman setempat. Emosi JC tidak bisa ditahan saat Queenie dirayu oleh mereka. Namun keberadaan Marites sebagai air memadamkan api. JC bisa tenang setelah Marites menghentikannya. Sementara itu, seorang lelaki bernama Alan menemui Josie. Dia mengatakan bahwa akan pergi ke Amerika bersama Pau. Ini sudah menjadi rencana keduanya untuk kehidupan Pau lebih baik lagi. Belok sama belok ini. Josie diminta untuk menunggu selama 3 tahun sebelum menikah dengan Pau. Beruntung banget Pau ini memiliki kekasih seperti Josie yang setia dan begitu menerima segala sesuatu kekurangan Pau. Nah, di malam itu semua keluarga berkumpul, di mana ibu menasehati Josie agar lebih bisa mengontrol emosi. Dan Josie memberitahu ibu mengenai rencana Pau yang akan pergi ke Amerika bersama Alan. Pasti ibu mendoakan yang terbaik bagi kedua anaknya itu, tapi dia juga perlu menenangkan diri. Anghel de la Guardia, Guardia Civil. Maaga pa, alam mo nang magiging gwardiya ka ni JC, ano? Meski sulit menerima, tapi Josie tetap memberi izin kepada Pau untuk pergi dengan Alan. Dia rela menunggu asalkan Pau berjanji agar kembali kepadanya dan menikmati masa tua bersama. Esok harinya warteg ibu buka untuk pertama kalinya. Pelanggan berdatangan seperti biasa sampai malam hari.
Memang ibu ini bawaannya baik hati meski ada salah satu anggota yang tidak bayar pun dia ikhlas. Di malam itu juga Josie dan Marites pergi menuju tempat kerja Pau untuk melihat pacar masing-masing. Tapi mereka bertemu langsung dengan Liza. Entah kapan Marites tahu kedekatan Liza dan Jesse, tapi di sini Marites sempat emosi. Okay ka na. Di lokasi sudah ada Alan. Mereka menonton Pau dan Jesse menari lalu kumpul berbincang. Jadi Pau memiliki cinta segitiga nih bro. Waktu pulang tiba, Pau mengantar Alan sedangkan Jesse pulang bersama Marites dan Josie. Sementara itu di warteg, ibu kedatangan dua preman yang langsung membuat ibu pingsan lalu memisahkan Queenie ke tempat lain. Pas banget lagi taksi yang dikendarai Jesse malah mogok. Jadi mereka akan telat pulang. Dengan itu kedua preman ini leluasa bercocok tanam kacang polong. Kedatangan Jesse berbarengan dengan selesainya dua preman. Melihat ibu terbaring, Jesse langsung emosi kemudian mengejar dua preman itu diikuti Marites. Jesse! Jesse, saan ka pupunta, Jesse? Queenie mendapat pengobatan di rumah sakit terdekat, sedangkan pelaku baru satu orang yang tertangkap. Mengetahui itu, Jesse sangat gatal ingin menangkap satu lagi. Dia pergi mengikuti seorang lelaki yang dicurigai teman pelaku. Dan benar saja, Jesse menemukan tempat persembunyiannya. Jesse menunggu waktu yang tepat yaitu di malam hari. Ketika Pau mulai bekerja, tiba-tiba Jesse menghilang yang ternyata dia pergi ke tempat pelaku. Diam-diam dia masuk kemudian menghajarnya. Ketika Jesse diserang memakai pisau, dia bisa menghindar dan malah berbalik ke pelaku. Pau tahu Jesse pasti melakukan hal gegabah. Dia segera mencari ke rumah lalu mendapati Marites juga tidak ada. Marites ternyata menemui Jesse sambil membawa tas besar. Marites ingin ikut pergi, tetapi Jesse melarangnya dan meminta Marites untuk menunggu. Keesokannya bagian Pau yang pergi ke Amerika. Dengan berat hati dia meninggalkan ibu. Tapi ternyata dia kembali ke pelukan ibu. Pau membatalkan semua rencananya demi keutuhan keluarga. Dan film pun tamat. Hello, Alan. Hello, Pao? Kailangan ako ng pamilya ko. Hindi dapat ako umalis. Hindi tayo titigil ha. Oke, jadi jangan lupa untuk like video ini dan subscribe agar kalian bisa mendapatkan video menarik lainnya. Thank you telah menonton. Kahit patalim ay wala kang makapitan. Gano'n man kalalim ang mga